Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Nathaniel Faris. Saya akan menjelaskan proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa disingkat dengan karhutla. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya lahan atau area hutan yang terjadi karena faktor alamiah maupun karena perbuatan manusia. Fenomena ini berdampak luas terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan manusia. Nah, gimana sih proses terjadinya? Proses terjadinya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama mesti ada pemicunya dong. Pemicunya itu adalah sumber panas yang memadai untuk membakar daun-daun kering, ranting-ranting kering yang ada di hutan. Nah, sumber panasnya itu terbagi menjadi dua, yakni yang secara alamiah dan secara kelalaian manusia. Nah, yang terjadi secara alamiah ini contohnya kayak petir yang nyambar ke hutan itu bisa membakar ranting-ranting kering. Terus ada aktivitas gunung vulkanik bisa jadi. Nah, kemudian ada gelombang panas dari matahari yang bisa membakar daun-daun kering tadi. Nah, yang kedua ada dari kelalaian manusia. Nah, salah satu pemicu terbesarnya, salah satu faktor yang sering terjadi lah di kehidupan sekarang ini adalah manusia itu membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, membakar hutan itu menyebabkan karhutla, bisa jadi karhutla kalau tidak ditangani dengan baik. Kemudian hal-hal sekecil kayak buang puntung rokok sembarangan itu juga bisa jadi penyebab pemicu terjadinya kebakaran hutan tersebut. Nah, kalau sudah ada pemicunya, pasti supaya bisa terjadi kebakaran hutan yang hebat, itu kan ada kondisi pendukungnya. Kondisi pendukungnya itu adalah ketika musim kemarau yang berkepanjangan, terus kondisi cuaca yang tidak baik seperti kayak El Nino kemarin, itu kan membuat vegetasinya tuh jadi kering. Terus kelembapan udaranya kurang, terus ada angin kencang lagi. Nah, vegetasi yang kering ini kan membuat dahan-dahan yang ada di hutan tadi jadi kering, jadi mudah terbakar. Nah, kelembapan udaranya juga ya jadi kering gitu, daunnya nggak ada air, jadi lebih mudah terbakarnya. Nah, angin kencang ini fungsinya adalah untuk menyebar, membuat api-api yang dahan-dahan yang sudah terbakar tadi itu menyebar dengan cepat. Oke. Nah, tadi kan kalau apinya udah muncul, penyebarannya tadi ini tergantung dengan tiga faktor. Yang pertama ada bahan bakar, yang kedua ada angin kencang, yang ketiga ada topografi. Nah, bahan bakarnya ini tadi ranting-ranting kering tadi yang bakal dibakar, yang bakal terbakar. Nah, kedua ada angin kencang. Angin kencang ini dia menyebabkan daun-daun kering atau ranting-ranting kering yang terbakar tadi itu terbang. Jadi titik panasnya itu berpindah dan menyebabkan daun-daun yang lain itu ikut terbakar dan area terbakar itu semakin luas. Yang ketiga tadi ada topografi. Topografi ini kondisi lahannya itu seperti apa? Misalnya kalau lereng curam, dia itu punya kesempatan untuk memungkinkan api itu menjalar ke titik dari rendah ke tinggi. Nah, itu juga dibantu dengan angin kencang tadi. Nah, kalau udah gitu, kebakarannya udah pasti besar dan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Dampaknya apa aja sih? Yang pertama dari ekosistemnya udah pasti rusak. Yang kedua itu habitat hewan pasti udah hilang karena hewan kan tinggalnya di hutan. Nah, yang ketiga itu berdampak pada kehidupan manusia. Contohnya pada 2019 kemarin itu terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah Riau, daerah sini. Nah, itu menyebabkan kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut yang parah. Kemudian menyebabkan hilangnya lahan fungsional yang bisa dipakai itu luas. Kemudian juga itu bisa menyumbangkan emisi karbon dioksida yang memperparah perubahan iklim, yang mempercepat perubahan iklim sekarang. Oke. Jadi
Proses terjadinya kebakaran hutan tadi itu melibatkan kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, pencegahan dan mitigasi itu sangat diperlukan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, menerapkan teknologi deteksi dini, dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan. Dengan langkah ini, resiko kebakaran hutan itu dapat diminimalisir sehingga lingkungan terjadi tetap lestari dan risiko kebakaran hutan dan lahan itu bisa terhindarkan. Baik, sekian penjelasan saya tentang proses terjadinya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.